Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dulu ini gimana ya? Waktu pengantin saya dapat buku dari panjenenganipun Mas Mursidin, ada di Semarang Belo sekarang. Ini bukunya karangan Ustadz Abu Rifqi Al-Hanif dan Dr. Andes Lubis Salam. Ini analisa ciri-ciri wanita solihah. Saya langsung ke bab pertama ya. Ini pembahasannya langsung wanita dan auratnya. Saya dulu pernah membaca tapi lupa karena sibuk kerja dan kerja. Ini saya mencoba membacakan wanita dan auratnya. Aurat artinya barang yang buruk. Dari kata itu ada sebutan aurat. Bahasa Arabnya itu aura'u. Yakni wanita buruk karena matanya hanya satu. Sedang yang dimaksud di sini ialah bahagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Dan bagian-bagian itu ada bermacam-macam sesuai dengan tempat dan situasi. Adapun yang penting diingat dalam masalah aurat ini ialah bahwa wanita itu wajib menjaga diri. Jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan, melainkan melihatnya sehingga mendapatkan ridho Allah dan berhak tinggal dalam surga yang telah disiapkan Allah bagi mereka yang bertakwa. Dan atas telah kita cantumkan hadis riwayat Ibnu Hakim di mana ia mengatakan, ini hadisnya panjang, "Qultu ya Rasulullah, auratuna manati minha wa manadar." Qala ifad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka. Qultu fa idza kanal qaumu ba'duhum fi ba'd. Qala in istata'ta an la yarawha ahadun fala walam yarayannaha. Qultu fa idza kana ahaduna kholiya. Qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Bacanya cerdas-cerdas ya. Maaf saja. Jarang dibaca, ini baru sekali baca. Saya bertanya, manakah dari aurat-aurat kamu yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak? Maka Nabi menjawab, peliharalah auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu. Saya bertanya pula, karena orang-orang itu berkumpul satu sama lain. Jawab beliau, kalau kamu dapat agar tak seorang pun melihat auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya. Tanya saya pula, kalau seorang dari kami dalam keadaan sendirian, maka jawab beliau pula, maka terhadap Allah Tabarakallahu ta'ala, supaya orang lebih merasa malu daripada terhadap sesama manusia. Tentang hadis di atas, Asy-Syaikuni mengatakan dengan adanya kata minan nas
Dalam konteks kalimat di atas dapat diketahui maksud hadis yang bahwa membuka aurat dalam keadaan sendiri di ruang tertutup itu boleh jadi lain dengan pendapat Abu Abdillah Al-Buni yang mengatakan bahwa maksud dari haku ayustahya minhu ialah janganlah bermaksiat, jangan membuka auratmu, tanda kutip, padahal mafhum dari kalimat illa min syaujatika aw ma malakat yaminuka menunjukkan bahwa aurat itu boleh dilihat oleh mereka yang ada dalam pengecualian istri dan hamba sahaya wanita. Yang tidak boleh adalah selain mereka, contohnya laki-laki melihat aurat lelaki lain dan perempuan lain. Hal ini selain ditunjukkan oleh mafhum dari istisna tersebut di atas juga menunjukkan oleh mantuk dari kalimat fa'idza kanal qaumu ba'duhum fi ba'd. Lain dari itu, kalimat berakhir juga menunjukkan bahwa telanjang bulat memang tak boleh sama sekali, sekalipun dalam ruang tertutup. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa bertelanjang sekalipun tak ada orang lain tak boleh sama sekali ialah hadis riwayat Ibnu Umar yang menurut At-Tirmizi lafadznya berbunyi. Ini saya belum pernah membaca hadis ini kali. Kadang-kadang ngising telanjang bulat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa ta'rata." Iyyakum wa ta'arra fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaidi wa hina yuqdi rajulu ila ahlihi wastahyuhum wa akrimuhum. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindarilah olehmu bertelanjang karena itu bersamamu makhluk malaikat yang tidak hendak berpisah darimu kecuali ketika buang air besar dan ketika seorang suami mengampuni istrinya, maka merasa malulah kamu terhadap mereka dan hormatilah mereka. Adapun yang menunjukkan bahwa hadis Ibnu Hakim di atas, baik yang tersurat maupun tersirat, mantuk dan mafhuniyah, terasa mengandung maksud bahwa laki-laki tak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan lain. Ialah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang menurut Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi lafaznya berbunyi, la yanduru rajulu ila auratir rajul walal mar'ata ila auratil mar'ati wala yuqdir rajulu fit 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 taubil wahidi wala yuqtil mar'atu ilal mar'ati fisau bil wahid. Berarti yang di atas tadi fisau bil wahidi wa yuqtil mar'atu ilal mar'ati fisau bil wahid. Arane maca ya apa-apa lah. Jangan hendaknya lelaki melihat aurat lelaki lain dan perempuan melihat aurat perempuan lain, dan jangan hendaknya lelaki tidur satu selimut dengan lelaki lain dan perempuan tidur dengan
perempuan lain. Maksud hadis bahwa menutupi aurat itu wajib, dan begitu pula dapat kita simpulkan dari semua hadis di atas bahwa sesungguhnya menutupi aurat itu wajib dilakukan kapan saja, kecuali ketika buang air besar dan kecil, ketika seseorang mengumpuli istrinya, dan ketika mandi, yakni wajib ditutupi terhadap siapapun selain suami dan dokter sejauh yang diperlukan. Ini masih jalan, sudah 10 menit. Apakah yang boleh kelihatan dari wanita di luar salat? Nah, kita teruskan ini setelah ini.